tadi bangun tidur, kita masih fresh, kemudian mau tidur, kita masuk ke fase pikiran alam bawah sadar. Nah, nanti mengenai alam bawah sadar akan kita bahas sendiri lain waktu. Mudah-mudahan setiap harinya saya bisa live untuk membahas atau belajar bersama. Kalimat positif yang kita ulang akan masuk lebih dalam, lebih kuat. Jadi saat-saat dua tadi, gimana kita membentuk jalur pola di otak kita itu pagi hari setelah bangun tidur. Artinya kita belum mikir kemana-mana, tapi kita sudah begitu bangun, kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat positif. Kemudian saat mau tidur, saat masuk ke fase bawah sadar, nah itu kita bisa membentuk pola-pola atau jalur dalam otak kita. Jadi kalimat positif yang kita ulang, dan tadi ibaratnya olahraga itu seminggu sekali itu 5 menit akan lebih baik daripada berolahraga 1 minggu sekali 2 jam. Itulah comparisonnya. Kemudian kita masuk segmen selanjutnya. Coba kita akan memberi salah satu atau beberapa contoh kalimat-kalimat yang membentuk pola atau alur di dalam otak. Ya, kita tadi kan harus menyadari semua apa yang nantinya itu harus kita resapi, kita harus paham dan harus yakin. Salah satu, begitu bangun tidur, saya aman, saya merasa cukup, saya layak bahagia, saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, saya memaafkan diri saya melepaskan beban rasa lalu, saya berhak mendapatkan kesempatan baru, saya mampu menghadapi hari ini, saya pantas mendapatkan cinta, rezeki, dan kebaikan. Nah, itu coba mulai nanti malam atau besok pagi ketika bangun, itu kita ucapkan, kita rasakan. Apalagi kita bisa mengucapkan itu tarik nafas, karena hembusan nafas, tarik nafas itu akan membentuk ketenangan. Ketika tenang, kita itu dapat mencerna apa yang kita ucapkan maupun kita dengarkan. Contoh kalau ketika kita marah-marah atau kita sedang panik dan sebagainya, kita akan susah. Tapi dalam keadaan tenang, nah, ketenangan itu diantaranya bisa dilakukan dengan tarik nafas, kemudian hembuskan, dan kemudian kita ulang. Apa tadi? Sebetulnya banyak, tapi yang coba yang ini aja, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang 9 aja nanti kali kita bisa tambah. Artinya apa? Kita menanamkan pikiran kita itu nilai positif. Saya merasa aman, saya cukup kuat, saya layak bahagia,
saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya memaafkan diri saya sendiri. Saya melepaskan beban masa lalu. Saya berhak mendapatkan kesempatan baru. Saya mampu menghadapi hari ini. Saya pantas mendapatkan cinta, rezeki, dan kebaikan. Nah, agak pelan-pelan ya, mungkin yang perlu istilahnya afirmasi itu banyak Anda cari di Google, di mana banyak ya. Tapi kalau dengan mau minta, coba nanti komen di komentar, akan saya kirimi nanti PDF-nya maupun langkah-langkah ya. Sekali lagi, saya di sini bukan motivator, tapi saya mengajak belajar bersama-sama. Nah, oke, lanjut. Banyak orang yang tidak sadar mereka hidup tanpa mencintai diri sendiri. Padahal hidup terasa jauh lebih ringan kalau kita menerima kekurangan dan menghargai kelebihan. Paham ya? Coba kita pahami. Banyak orang yang tidak sadar mereka hidup tanpa mencintai diri sendiri. Padahal hidup terasa jauh lebih ringan kalau kita menerima kekurangan dan menghargai kelebihan. Ya, konkretnya begini. Kita tanpa menyadari, kita tidak mencintai diri sendiri. Contoh ketika kita berbohong, itu sebenarnya itu kita tidak mencintai diri sendiri, itu hanya menciptakan hal-hal yang menjadi negatif. Padahal kita akan lebih ringan kalau kita terang saja, misalkan kita telat waktu kerja atau kita nunggak iuran atau nunggak pembayaran, kita ngomong aja terus terang, itu akan lebih plong. Nah, nanti masalah ini kita perdalam lagi ya. Jadi hanya kita kupas secara garis besar aja ya. Ya, contoh, saya bersyukur atas diri saya. Saya memaafkan kesalahan masa lalu saya. Saya cukup tanpa harus menjadi orang lain. Nah, jadi ini saya bersyukur untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Misalkan saya bersyukur atas diri saya, jam segini masih bisa live, jam segini kita masih bisa melakukan sesuatu kegiatan. Nah, bayangkan kalau jam segini atau detik ini kita ada di rumah sakit atau kita di ruang ICU. Wah, itu yang biasanya kita sering lupa. Saya memaafkan kesalahan masa lalu saya. Jadi kita udah bisa menyaksikan memori, memunculkan memori, wah saya banyak salah yang ada di diri kita sendiri itu. Nah, kita maafkan dulu sebelum kita minta maaf orang lain. Ya, saya maafkan kesalahan saya. Nah, ketika sudah merasa itu sudah masuk di dalam otak, nah itu energi akan muncul. Mungkin ketika kita minta maaf atau memaafkan orang, rasanya akan lebih mendapat energi positif. Kemudian saya cukup tanpa harus menjadi orang lain. Saya tidak usah menjadi orang lain. Misalkan saya harus menjadi
seorang apa yang kita kagumi atau seorang yang kita sebagai panutan, tidak usah, sudah kita cukup saya sendiri lah, kita sendiri. Dari tadi ada 3 contoh. Saya bersyukur atas diri saya memaafkan kesalahan masa lalu saya cukup tanpa harus menjadi orang lain. Nah, itu ketika kita ucapkan dengan perasaan dan penuh dengan rasa penuh percaya, maka itu akan membentuk palung-palung di jalur otak yang tadi kita sebut. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, itu ibaratnya sebuah tanaman yang bisa menancap di otak. Maka otak sebagai lahan yang subur, apapun tanamannya yang ada di situ akan bisa tumbuh positif, bisa tumbuh negatif. Nah, ini lagi kita agak mendalam lagi bahwa sukses bukan hanya kerja keras tapi kerja mental. Mental itu kalau kita benci ya perilaku dan sebagainya, nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, ini kita membahas afirmasi atau kebiasaan-kebiasaan berkata positif maupun berpikiran positif. Nah, mungkin yang agak panjang, salah satunya kita mengucapkan dalam 2 sesi tadi, mau bangun tidur maupun menjelang mau tidur, kita tarik napas, kemudian kita ucapkan, rezeki saya mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki saya mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesempatan baik selalu datang kepada saya. Kesempatan baik selalu datang kepada saya. Saya mampu membuat keputusan yang mengubah hidup saya. Saya mampu membuat keputusan yang mengubah hidup saya. Saya menarik energi positif dan peluang baru. Saya menarik energi positif dan peluang baru. Ya, kata-kata kalimat tersebut ketika kita dengan sadar, dengan rasa yakin, ibarat tadi olahraga tadi ya. Terima kasih Mas Kul telah memberikan mawarnya, semoga diberikan kebaikan Mas Kuliado ya. Jadi ketika kita mengucapkan ya, ini kalau di Islam mungkin kita berdoa ya. Nah, ini sebetulnya ini semua ini universal, manusia punya prasangka, mungkin harapan dan sebagainya. Caranya sih macam-macam sebenarnya. Banyak doa-doa di dalam kitab suci dalam itu juga bisa. Ya, tapi kalau doa-doa itu diresapi kemudian diulang-ulang dan kita sampai menyentuh ya, bisa membentuk pola di otak tadi, itu lebih cepat. Jadi tadi bacaannya atau afirmasinya atau kalimat-kalimat lah, itu rezeki saya mengalir dari arah yang tidak disangka. Kesempatan baik selalu datang kepada saya. Saya mampu membuat keputusan yang mengubah hidup saya. Saya menarik energi positif dan peluang. Ya, ini
ini apakah ini disebut doa atau disebut harapan atau disebut keyakinan, tiga-tiganya masuk. Itu adalah sebuah harapan juga, doa juga harapan, keyakinan bahwa kita dengan mengucapkan atau menyadarkan diri lah dengan pola pikir yang setiap hari kita bentuk, ibarat olahraga tadi, itu akan terbentuk pola-pola itu. Paham ya? Oke, sekali lagi saya disclaimer, saya bukan motivator, saya ingin diskusi, saya ingin belajar bersama-sama tentang rezeki. Salah satunya itu dengan kita mempelajari apa itu afirmasi. Coba kita ada sebuah storytelling, cerita tentang sesuatu hal, mungkin kita bisa ceritakan di sini ya. Oke, sebelum saya ke cerita, saya mengucapkan selamat bergabung pada yang belum saya sebut maupun yang sudah saya sebut. Mbak Lucy Wati, Mbak Desi Astia, Mas Ginwai, Mbak Fitri, Mbak Putri Kinanti, Mas Basib, Mas Baisibdin, Mbak Seri, Mas Rian, ada Prince Jakira, Sat Densen, dan terima kasih pada Mbak Pia, Mas Fadilah, Putri Karis Wali Angel yang sudah mengikuti terus. Terima kasih. Jadi ini ada sebuah storytelling, cerita. Itu ada teman saya yang dulu sangat minder. Setiap mau memulai sesuatu dia selalu bilang, wah aku takut gagal, wah berat rasanya, wah tidak mungkin ini. Nah, kemudian dia belajar afirmasi, dia belajar seperti olahraga tadi, setiap hari 5 menit membentuk palung-palung atau jalur yang ada di otak kita. Setiap bangun tidur dia selalu membayangkan, wah saya mau ke sana, nanti orangnya nggak ketemu. Saya mau pergi ke Jakarta, wah tidak tahu kapan, belum punya duit, dan lain-lain. Nah, suatu saat dia belajar afirmasi setiap hari dan diulang-ulang. Yang dia lakukan adalah dia secara sadar bahwa sebetulnya bukan dia tidak mampu, karena dia malas melakukan, atau ya tadi yang kita sebut poin di atas, kita tidak sadar bahwa kekuatan pola pikir positif itu akan membentuk pribadi atau membentuk mindset, membentuk mental, membentuk karakter, kemudian menimbulkan suatu aktivitas, membentuk suatu tindakan. Apa yang dia ucapkan setiap hari, dia berulang, aku mampu, aku layak, aku bisa. Setiap hari dia bangun tidur, dia tetap ucapkan itu. Ketika malam mau menjelang tidur, ya disitulah sebetulnya
alam bawah sadar itu bekerja. Dan mengenai alam bawah sadar nanti kita bahas ya untuk section selanjutnya. Jadi setiap 2 waktu itu dia akan bentuk berulang-ulang kata-kata yang membentuk palung-palung, jalur-jalur dengan sadar. Aku mampu, aku layak, aku bisa. Setiap hari 5 menit. Terus ada yang bertanya, dengan berdoa kan kita bisa? Bisa, sangat bisa. Nah, pertanyaannya ketika kita berdoa, kita tidak fokus, atau katakanlah sholat 5 waktu lah yang sudah jelas itu, kita kan jarang itu untuk konsentrasi, bahkan rakaat aja kita lupa. Nah itu kalau di dimensi ke agama atau keyakinan. Cuma ini dimensi ini universal ya. Agama apapun, siapapun, tidak itu orang Jawa, orang Cina, orang, semua universal. Nah, teman saya tadi perlahan-lahan rezekinya berubah, keberaniannya tumbuh, dan cara ngomong, cara bersikap juga mengalami peningkatan. Yang dulu mungkin cara menghadapi orang, cara mereka berinteraksi dengan orang, dia sangat gugup, dia sangat udah tidak percaya diri lah. Jadi selamat bergabung Mbak Yuli Rapi 4. Selamat, terima kasih telah bergabung. Jadi saya tegaskan di sini, saya bukan motivator, saya hanya mau belajar sama-sama. Mungkin kedudukan Anda dengan saya sama, tapi kenapa saya mau pelajari ini dan saya bikin live ini ya, mungkin dengan kalau kita belajar kemudian langsung mengajarkan itu lebih mantap kayaknya. Jadi itulah yang namanya afirmasi. Jadi saya sebelum saya tutup, saya tadi sudah tadi 30 menit, tapi sekarang sudah 50 menit. Jadi afirmasi bukanlah sekedar kata-kata. Jadi teman-teman, afirmasi itu bukanlah sekedar kata-kata. Ini adalah cara untuk mengarahkan pikiran kita menuju versi terbaik dari diri kita. Paham ya? Ya ibarat doa lah. Doa bisa, pengharapan bisa, tapi ini ada sebuah ilmu atau sebuah cara bahwa kita sangatlah mudah dengan cara ini. Artinya kita membentuk palung-palung atau alur-alur di dalam otak itu dengan kata-kata, sehingga kata-kata itu artinya itu menimbulkan makna. Dan makna itu adalah energi. Nah energi itu yang disebut tadi di otak kita itu kan bekerja secara energi. Satu contoh, ketika kita melihat dengan kamera mata kita sebagai kamera itu menangkap sebuah cahaya, energi cahaya kemudian disalurkan ke partikel-partikel cahaya itu disalurkan ke otak, kemudian otak mengolah itu menjadi kayak kamera itu, oh ini sebuah lampu, ini sebuah komputer, oh ini sebuah. Nah, jadi saya ulang lagi,
bahwa otak itu ibarat tanah subur. Apapun yang kita tanam akan tumbuh di sana. Itu poinnya itu. Jadi otak itu ibarat tanah yang subur sekali. Apapun yang kita tanam pasti tumbuh di sana. Nah, tinggal kita mau menumbuhkan yang mana ini, atau mengkerdilkan yang mana. Makanya dengan afirmasi ini salah satu untuk membuat jalur-jalur atau palung-palung energi, sehingga terbentuk energi tersebut. Akhirnya energi itu akan menyinari kita, akan berpihak kepada kita. Oke, jadi mulai hari ini jadilah sahabat untuk diri sendiri. Janganlah pikiran-pikiranmu menjadi musuhmu. Kita semua berhak hidup dengan damai, percaya diri, dan penuh harapan. Jadi, saya ulang, afirmasi itu adalah sebuah kata-kata, sebuah harapan, boleh juga disebut sebuah doa, yang ketika kita ucapkan dengan sadar setiap hari dalam 2 waktu tadi, mulai bangun tidur atau menjelang tidur, maka akan terbentuk pola-pola yang ada di otak kita. Oke ya, mungkin ada yang komentar. Terima kasih semua Mbak Melfri sudah bergabung. Insya Allah besok kita akan ada live lagi ya, mungkin jamnya sekitaran antara jam 4, jam 5 sampai jam 6 itu ya, sebelum maghrib ya. Kita adakan, bukan saya sebagai motivator, tapi saya belajar bersama, diskusi bersama. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab dan sebagainya pada live berikutnya kita akan coba ya. Oke, saya sekali lagi, afirmasi bukanlah sekedar kata-kata. Afirmasi adalah sebuah doa, harapan, penghayatan, pembentukan pola-pola energi untuk membentuk palung-palung di dalam otak kita, sehingga otak kita bisa membuat pola yang positif atau membuat harapan, atau gini, singkatnya energi otak itu bekerja, dan energi otak akan mengajar sebuah tindakan, sebuah mental. Jadi hari ini jadilah sahabat untuk diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain, jangan iri dengan orang lain, jangan biarkan pikiranmu menjadi musuhmu. Kita semua berhak hidup dengan damai, percaya diri, dan penuh harapan. Oke, 4 menit lagi, silahkan monggo. Saya ucapkan Mas Santo Bintaro ya. Oh, Mas Santo Bintang Leo, Mbak Anis, Mas Ohom, selamat bergabung. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalau isi dari live ini sangat bermanfaat, silahkan disebarkan kepada orang lain. Mungkin saya undur diri, dan saya mengucapkan minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.